Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah Masjid As-Salam rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak lupa kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya, nikmat-nikmat-Nya, sehingga di petang hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran rutin kita, yakni belajar ilmu fikih. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya sampai yaumul akhir nanti. Jamaah rahimakumullah. Di pekan yang lalu, yakni kita masih di kitab Siyam, tentang kitab puasa. Di pekan yang lalu kita sudah membacakan beberapa perkara-perkara yang disunnahkan di dalam puasa. Dan kita sudah masuk di poin yang ke-7 dari perkara yang disunnahkan. Di petang hari ini kita lanjutkan, masih ada 2 poin lagi. Ada 2 poin lagi, perkara yang termasuk perkara yang disunnahkan untuk orang yang berpuasa. Yang ke-8 yakni al-i'timar. Al-i'timar. Al-i'timar yakni apa? Umrah. Umrah. Maksudnya lebih disunnahkan lagi karena besarnya keutamaan umrah di bulan Ramadan. Karena besarnya keutamaan umrah di bulan Ramadan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umratun fi Ramadana ta'dilu hajjatan. Umrah di bulan Ramadan itu setara dengan haji. Umrah di bulan Ramadan itu setara dengan haji. Yang setara apanya? Thawabnya, ajarnya, pahalanya. Pahalanya setara dengan pahala haji. Kalau biayanya setara, lebih mahal biasanya ya. Umrah di bulan Ramadan biasanya lebih mahal. Lebih mahal. Maksudnya umrah di bulan-bulan yang lainnya. Oh iya, makan buka puasanya gratis terus ya. Sahur gratis. Jadi umrah di bulan Ramadan itu apa setara dengan haji. Tapi yang jadi catatan apa? Umrah di bulan Ramadan tidaklah menggugurkan kewajiban haji. Walaupun setara dari si ajarnya, tapi apa? Tidaklah menggugurkan apa? Kewajiban haji. Ini seperti kita sudah tahu apa? Surat Al-Ikhlas itu setara dengan apa? Sepertiga dari Al-Quran. Ya, surat Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Quran. Kalau kita baca Al-Ikhlas 3 kali, berarti apa? Berarti setara dengan Al-Quran. Apakah boleh seorang sholat kemudian takbiratul ihram, kemudian setelah itu membaca Al-Ikhlas 3 kali? Karena Al-Quran ada Al-Fatihahnya juga. Tidak boleh. Kenapa? Ya karena itu setara, bukan maksudnya bisa menduduki tempatnya Al-Quran. Ya bukan. Tapi setara dalam apa?
baik kalau dalam hal ini karena kandungannya seperti dari Al-Quran. Ya. Sebagaimana umrah di bulan Ramadan ya setara dengan haji dalam bab ajarnya, pahalanya. Tetapi tidak bisa menduduki kedudukan haji sehingga menggugurkan kewajiban haji. Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Kemudian yang kesembilan, perkara yang disunnahkan yakni qaulu inni shaimun, yakni perkataan ucapan inni shaimun, aku sedang berpuasa. Liman syatamahu, mengucapkan aku sedang berpuasa kepada orang yang syatamahu, yang mencelanya. Ya. Ketika diejek, dicela, diajak gelut, apa? Maka ucapkan inni shaimun, aku sedang berpuasa. Ucapan inni shaimun ini perkara yang disunnahkan. Bukan karena sombong ya, saya puasa. Saya puasa. Tidak ada yang mengejek ngomong saya puasa, bukan. Bukan. Tapi ada sebabnya berbicara inni shaimun. Ya. Bukan dalam rangka untuk apa? Sombong, membanggakan diri, bukan. Karena apa? Karena ada orang lain yang mengejeknya atau mengajak berantem misalnya. Maka katakan inni shaim. Wadalika, dan hal itu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab. Dan apabila di hari puasa kalian, maka fala yarfuth, maka janganlah dia ini, seseorang ini yang sedang puasa ini, yarfuth yakni apa? Jangan dia berbicara mengucapkan ucapan yang keji, ucapan yang kotor. Wala yaskhab, dan janganlah dia ini berbicara dengan berteriak-teriak. Fa in sabahu ahadun, maka jika ada seseorang yang mencelanya, au qatalahu, atau memeranginya, mengajak duel, mengajak berantem, falyakul inni imriun shaimun, maka katakanlah, maka hendaklah dia berkata, inni shaimun, sungguhnya aku ini seorang yang berpuasa. Sungguhnya aku sedang berpuasa. Ya. Jadi ucapan inni shaimun ketika ada sebab-sebab yang tadi, ada yang mencela, ada yang ingin mengajak ribut, maka katakan inni shaimun, aku sedang berpuasa. Ini perkara yang ke-9 dan ini perkara yang terakhir yang disebutkan dalam buku kita ini. Itu 9 perkara dari perkara-perkara yang disunnahkan dalam puasa. Kemudian kita masuk di al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua, yakni makruhatus siyami. Perkara-perkara yang dimakruhkan. Perkara-perkara yang dimakruhkan di dalam puasa. Yukrahu fi haqqi shaimi, dimakruhkan, tidak disukai pada haknya orang yang berpuasa, ba'dul umuri, sebagian perkara. Ada sebagian perkara yang dibenci pada hak orang yang berpuasa. Allati qad tuaddi ila jurhi saumihi wa naqsi ajrihi, yakni perkara-perkara yang bisa menghantarkan kepada terlukanya puasanya. Jadi puasanya jadi apa? Terluka. Apa puasanya terluka bagaimana?
puasanya jadi tidak sempurna, ya, jadi tidak sempurna. Wa naksi ajrihi, dan berkurang pahalanya karena melakukan perkara-perkara yang dimakruhkan ini. Wahia, dan perkara-perkara tersebut adalah yang pertama, al-mubalaghatu fil madmadati. Wah, ini tulisannya. Al-mubalaghatu fil mumadmadati. Fil madmadati. Ya, madmadah. Wal istinsyaki, yakni berlebih-lebihan di dalam berkumur dan istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung. Ya, berlebih-lebihan. Ketika berkumur apa? Dia memasukkan airnya agak riskan sampai ke pangkal apa? Pangkal tenggorokan berkumurnya sampai benar-benar di apa? Basah sampai ke dalam. Dia menghirup airnya sampai apa? Terasa panas di sini ya, di apa? Dia rasa panas di pangkal itu. Ini apa? Ini mubalaghah, berlebih-lebihan. Tetapi juga disunnahkan di waktu di luar puasa. Ya, seperti itu disunnahkan ketika di luar puasa. Ya. Adapun di waktu puasa, maka apa? Ini termasuk perkara yang dimakruhkan. Kenapa? Ya karena bisa membahayakan, bisa mengantarkan kepada air itu apa? Ya masuk ke kerongkongannya, bahkan bisa masuk ke dalam lambungnya. Ya. Wadhalika, dan hal itu khasyatu an yadhhabal ma'u ila jawfihi, dan hal itu karena kekhawatiran air itu bisa pergi, bisa masuk ke perutnya. Ketika dia berlebihan dalam berkumur atau dalam memasukkan air ke hidung, ini bisa dikhawatirkan air itu masuk ke dalam perutnya. Dan juga liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa balik fil istinsyaki illa an takuna shaiman. Wa balik, dan berlebihanlah dan bersungguh-sungguhlah di dalam istinsyak, di dalam memasukkan air ke hidung, kecuali kamu dalam keadaan berpuasa. Kecuali kamu dalam keadaan berpuasa, maka tidak perlu berlebih-lebihan dalam berkumur. Berkumur juga masuk. Dan juga istinsyak. Iya. Kemudian kalau pas puasa, ketika berwudu, apakah perlu berkumur dan memasukkan air ke hidung? Iya, tetap disyariatkan. Tetap disyariatkan. Karena memang ada silang pendapat di kalangan para ulama tentang hukum berkumur dan memasukkan air ke hidung ini ketika berwudu. Ada yang berpendapat wajib, ada yang berpendapat sekedar sunnah saja. Yang sunnah pun hendaknya dia tetap melakukan berkumur dan istinsyak, walaupun dia dalam keadaan berpuasa. Akan tetapi hendaknya tidak mubalaghah, tidak berlebih-lebihan. Ya, tidak berlebih-lebihan di dalam berkumur dan istinsyak. Ini perkara yang pertama yang dimakruhkan, yakni berlebihan di dalam berkumur dan istinsyak ketika wudu. Kemudian yang kedua, yakni al-qiblatu. Al-qiblatu liman tuharriku syahwatahu. Yakni al-qiblah, yakni mencium istrinya tentunya. Mencium istrinya. Perkara yang dimakruhkan kedua, yakni mencium istrinya bagi orang yang ketika dia mencium ini bisa menggerakkan syahwatnya. Ketika dia mencium istrinya, syahwatnya ini tergerak.
Maka ketika kondisi orang tersebut seperti itu, maka makruh hukumnya mencium istrinya ketika puasa. Wa kana mimman la ya'manu ala nafsihi, dan orang tersebut termasuk orang-orang yang tidak aman atas dirinya. Tidak aman atas dirinya, maksudnya ketika tergerak syahwatnya kemudian dia tidak bisa menahan dirinya, ya, tidak bisa menahan dirinya, sehingga apa? Tidak ada rasa aman pada dirinya untuk bisa terjerumus ke dalam jima, ya, jima. Maka fayukrahu lisaimi an yuqabbila zaujatahu au amatahu. Maka dimakruhkan bagi orang yang berpuasa itu mencium istrinya atau budak wanitanya. Ya, dimakruhkan. Li'annaha qad tu'addi ila itharati syahwati allati tajurru ila fasadi shaumi bil imna'i awil jima'i. Karena sesungguhnya mencium istrinya itu terkadang tu'addi, terkadang bisa menghantarkan ila itharati syahwah, kepada berkobarnya syahwat, bangkitnya syahwat, bisa membangkitkan syahwat. Allati tajurru ila fasadi shaumi, yang syahwat itu tajurru, bisa apa? Menarik kepada rusaknya puasa. Kemudian syahwat tersebut bisa menarik, membawa kepada rusaknya puasa. Bil imna'i, karena sebab keluarnya mani. Walaupun tidak sampai jima, kalau sampai keluar mani, syahwatnya berkobar, kemudian apa? Sampai keluar mani, maka rusak puasanya. Au al-jima'i, atau tidak bisa mengontrol dirinya sehingga apa? Sampai kepada jima. Maka apa? Maka rusak puasanya. Fa in amina ala nafsihi min fasadi shaumihi fala ba'sa. Maka jika ada orang yang dia aman, dia merasa aman pada dirinya dari rusaknya puasanya, ketika dia mencium istrinya, tidak membangkitkan syahwatnya, dia bisa mengontrol syahwatnya, maka apa? Maka fala ba'sa, maka tidak masalah. Tidak masalah. Ya, maka tidak masalah. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbilu wa huwa shaimun. Karena sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah yuqabbilu, mencium, ya, mencium istrinya, istri beliau. Wa huwa shaimun, dalam keadaan beliau berpuasa. Ya. Maka asalnya tidak masalah mencium istrinya. Yang dimakruhkan apa? Ketika ada rasa khawatir, tidak aman, mencium istrinya ini bisa membangkitkan syahwatnya, kemudian bisa membawa dirinya ini apa? Menuju jima atau keluar maninya, sehingga menjadi rusak puasanya. Ini yang dikhawatirkan. Sehingga dimakruhkan bagi orang yang kondisinya seperti itu. Qalat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha berkata, wa kana amlakakum li arabihi, dan adalah beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam amlakakum, yakni orang yang paling bisa menguasai dirinya, bisa mengontrol dirinya. Li arabihi ay hajatihi, terhadap kebutuhannya. Bisa mengontrol terhadap kebutuhannya. Sehingga ketika berciuman dengan istrinya, mencium istrinya, beliau bisa mengontrol, bisa menguasai
tidak membawa beliau kepada jima dan seterusnya, sehingga tidak masalah. Wa kadzalika, dan seperti itu juga hukumnya, alaihi tajannubu kulli ma min sya'nihi itharatu syahwatihi wa tahrikuha. Wajib baginya tajannub, yakni meninggalkan segala perkara yang hal itu itharatu syahwati, segala perkara yang bisa membangkitkan syahwatnya. Tidak cuma mencium istrinya, tapi segala perkara yang bisa membangkitkan syahwatnya, wa tahrikuha, dan menggerakkan syahwatnya, maka itu dimakruhkan, tidak diperbolehkan. Seperti kaidamatin nadhari ila zaujati, seperti terus-menerus memandang istrinya. Terus-menerus memandang istrinya. Kalau memandang istrinya terus-menerus kemudian membangkitkan syahwatnya, bisa membangkitkan syahwatnya, maka apa? Itu perkara yang dimakruhkan. Awil amati, atau budak perempuannya. Dan juga au at-tafakkuri fi sya'nil jima'i, atau dia tafakkur, berpikir, membayangkan tentang jima. Dia membayangkan jima, berhubungan badan. Ini apa? Bisa membangkitkan syahwat seorang. Sehingga perkara ini hendaknya ditinggalkan. Li'annahu qad yu'addi ila al-imna'i awil jima'i. Karena sungguhnya perkara-perkara tersebut kadang bisa menghantarkan kepada keluarnya mani atau jima. Sehingga hendaknya dijauhi. Ini perkara yang kedua dari perkara yang dimakruhkan dalam puasa, yakni al-qublah, yakni mencium istrinya. Terlebih mencium yang lainnya ya, istrinya saja dilarang, apalagi dimakruhkan kalau mencium wanita yang bukan istrinya apa? Makruh atau tidak? Haram, hukumnya haram, enggak sekedar makruh ya, haram. Hah? Oh, nanya. Maksudnya wanita lain ajnabi yang bukan mahramnya. Maka apa? Maka haram, tidak boleh. Tidak cuma makruh tapi haram. Kemudian perkara yang dimakruhkan di yang nomor 3, yakni bal'un nakhamah, yakni menelan nakhamah, yakni dahak, riak ya bahasanya. Dahak atau riak itu yang kuning, yang riak, menelan riak, bahasanya riak saja. Riak atau dahak? Iya, dahak. Riak itu bahasa Indonesia bukan? Bahasa Jawa. Jawa. Dahak, ya. Dahak. Menelan dahak. Menelan dahak. Lianna dalika, karena sungguhnya hal itu, menelan dahak itu. Dahak tahu semua ya, dahak ya. Jadi riak, bahasa Jawanya riak. Riak nanti ya bukan riak temannya sum'ah pamer itu bukan, tapi riak bahasa Jawa. Lianna dalika, karena sungguhnya menelan dahak itu yasilu ilal jawfi. Dahak itu sampai ke perut, masuk ke dalam perut, bisa masuk ke dalam perut. Wa yataqawwa bihi, dan dia bisa menjadi kuat dengannya. Ya, ini walau alam bisa kuat dengannya. Ila janibil istiqdari wa tarari alladhi yahsulu min hadzal fi'l. Sampai dari sisi riya ini perkara yang dianggap kotor dan
dharar, bisa mendatangkan mudarat yang bisa terhasilkan dengan cara menelan dahak ini. Ya, sehingga ini termasuk perkara yang dimakruhkan ketika puasa maupun di luar puasa. Ya. Karena apa? Istiqdar. Karena dianggap kotor, wa dharar, dan ada kemungkinan ada mudarat, ada penyakit yang terhasilkan dengan menelannya. Ya. Jadi dahak ini terhasilkan oleh yang apa? Dari hidung ya, dari hidung. Apa namanya? Apa namanya dari hidung? Hah? Apa? Iya, itu apa namanya? Dari hidung, pokoknya dari pangkal hidung, dari apa yang keras? Ingus. Enggak, namanya apa namanya di sini? Sinus, iya sinus. Saya mainan sinus. Sinus ya? Sinus ya. Ini yang menghasilkan dahak tersebut. Jadi kadang kalau dahak ini langsung masuk ke perut tanpa keluar dari ke mulut dulu. Ya. Jadi dahak ini terhasilkan kemudian kan kadang langsung tertelan langsung tanpa keluar ke mulut dulu kan. Nah, kalau posisinya seperti itu maka sepakat para ulama itu tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Adapun ketika dahak itu terhasilkan kemudian mampir dulu di mulut, ya, keluar dulu ke mulut, nah, kemudian apa? Rasa di mulut itu, kemudian baru ditelan. Ini yang apa? Diperselisihkan di kalangan para ulama rahimahumullah. Ya. Ini yang diperselisihkan. Ketika sudah sampai mulut dulu, baru ditelan. Ya. Sebagian mazhab, diantaranya Syafi'iyah, kemudian sebagian Hambali, mereka berpendapat itu membatalkan puasa. Sebagian membatalkan puasa. Ya. Adapun mazhab yang lainnya, sebagian Hambali, kemudian Malikiyah, Abu Hanifah, mereka berpendapat itu tidak membatalkan puasa. Karena apa? Itu dihukumi seperti air apa? Air liur apa itu? Ya itu. Sehingga dianggap sama hukumnya. Karena bukan masuk dari luar, murni dari luar tubuh kita kemudian masuk sehingga tidak merusak puasanya. Ya wallahu a'lam bishawab. Yang rajih, yang lebih kuat wallahu a'lam bishawab, yakni tidaklah merusak puasanya, ketika dia menelan. Tetapi apa? Sekali lagi ada istiqdar, rasa jijik, mungkin ada mudarat apabila seseorang menelan dahak tersebut. Sehingga mau puasa atau tidak puasa, harusnya dikeluarkan. Hendaknya dikeluarkan, itu lebih aman. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian perkara yang keempat, dari perkara yang dimakruhkan, yakni dzauqut ta'ami li ghairil hajati, yakni mencicipi makanan tanpa ada kebutuhan. Ya, tanpa ada kebutuhan. Istrinya lagi masak, puasa-puasa apa? Ikut nyicip. Padahal tidak ada kebutuhan untuk seorang suami nyicipi, itu kan sudah istrinya saja yang nyicipi sudah cukup. Tidak harus satu rumah nyicipi semua ya. Tidak harus. Yang nyicipi cukup yang masak saja, nyicipi selesai sudah. Ya. Ini perkara yang dimakruhkan. Orang yang tidak ada kebutuhan untuk mencicipi makanan, dia cicipi makanan. Ya. Ini perkara yang dimakruhkan. Fa in kana muhtajan ila dzalika, adapun jika dia ini dibutuhkan untuk hal itu, untuk mencicipi makanan, kan yakuna tabbakhan, seperti dia ini menjadi juru masak, seperti menjadi koki, yahtaju li tauqi milhihi wa ma asbahu fala ba'sa. Juru masak yang dia butuh untuk merasakan milhihi, asinnya,
ya, dia merasakan asinnya masakannya dan yang semisalnya, maka tidak masalah bagi juru masak ini, tidak masalah dia mencicipinya. Ya. Mencicipi sebagai juru masak ya, bukan mencicipi di warung-warung, dicicipi dulu rambutannya sana. Kalau itu nyicipinya sampai ditelan gitu ya. Sampai ditelan itu. Bukan itu. Nyicipinya cuma sampai lidah saja, jangan sampai masuk kerongkongan ini apa zatnya ini nggak sampai masuk kerongkongan, bahkan sampai perutnya. Ma'al hadr min wusuli syai'in min dalika ila halqihi, bersamaan adanya hati-hati dari sampainya sesuatu yang dia rasakan itu kepada kerongkongannya. Ya. Jadi dia tetap hati-hati, jangan sampai tertelan masakan yang dia icip tadi. Ya. Adapun sudah hati-hati ternyata sampai terasa di kerongkongannya, maka maka ma'fun insyaallah. Salat dimaafkan. Apabila dia sudah berhati-hati untuk mencicipi, ternyata terasa sampai kerongkongan, yang namanya tidak disengaja, maka termaafkan. Ya, karena mencicipi masakan ini sesuatu perkara yang diberikan keringanan, diperbolehkan oleh syariat, kemudian tidak ada kesengajaan sampai ada yang tertelan sampai kerongkongan, maka berarti sesuatu tersebut tidaklah jadi masalah, tidak masalah. Wallahu a'lam. Iya, selesai perkara-perkara yang dimakruhkan di dalam puasa. Kita lanjutkan di bab yang selanjutnya, al-babur rabi', bab yang keempat. Lanjutnya. Yakni fil qada'i, tentang al-qada'. Bab yang keempat ini membahas tentang al-qada', yakni al-qada' mengganti puasa. Iya. Tentang mengganti puasa Ramadan yang dia tinggalkan. Dan juga membahas wasyamul mustahabbu, puasa-puasa yang disunnahkan. Wama yukrahu wa yahrumu minas siyami, dan juga di antara puasa-puasa yang dimakruhkan dan puasa-puasa yang diharamkan. Wa fihi 'iddatu masail, dan di dalam bab ini ada beberapa masalah. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama yang dibahas yakni qada'us siyami, yakni mengganti puasa. Mengganti puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadan. Idza aftara al-muslimu yawman min Ramadana bi ghairi udrin, apabila ada seorang muslim yang dia berbuka, dia tidak puasa satu hari dari bulan Ramadan tanpa alasan, dia tidak puasanya karena malas, tidak ada alasan syar'i dia berbuka, wajib alaihi an yatuba ilallah, wajib bagi dia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa wajib bertaubat? Karena dia telah melakukan dosa besar. Karena dia telah melakukan dosa besar, yakni tidak berpuasa di bulan Ramadan. Wa yastaghfiruhu,
dan wajib bagi dia untuk beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna dzalika jurmun adimun. Karena sungguhnya hal itu adalah kemaksiatan yang besar. Karena hal itu kemaksiatan yang besar, kelancangan yang besar. Wa munkarun kabirun, dan kemungkaran yang besar. Wa yajibu alaihi ma'a taubati wal istighfari al-qada'u biqadri ma aftara ba'da Ramadan. Dan wajib bagi dia juga selain bertaubat dan istighfar, yakni mengganti puasa sesuai dengan apa yang dia tinggalkan hari di bulan Ramadan. Ba'da Ramadan, setelah Ramadan. Ya. Sesuai yang dia tidak puasa. Kalau tidak puasanya 2 hari, maka dia wajib mengganti 2 hari tersebut setelah Ramadan. Wa wujubul qada'i huna 'alal fawri 'ala sahihi min aqwali ahli ilmi. Dan wajib juga mengqadha, kewajiban mengganti puasa di sini bagi orang yang dia tidak punya alasan ketika dia tidak puasa, yakni 'alal fawri, bersegera dalam mengganti puasanya. Berarti apa? Ketika dia sadar di akhir Ramadan, dia sadar, ternyata saya keliru kemarin apa? Dia tahu ilmunya di akhir Ramadan, harus segera mengganti yang dia tinggalkan karena tidak ada alasan tadi, dia malas tidak puasa. Ya harus di bulan di hari 2 Syawal misalnya, di tanggal 2 Syawal, maka apa? Ya wajib bagi dia langsung mengqadha di tanggal 2 Syawal tadi, disegerakan. Wajibnya alal fawr. Wajib yang harus segera ditunaikan. Dan ini pendapat yang sahih dari pendapat-pendapat para ulama rahimahullah. Wajibnya ini apa? Segera ditunaikan. Li'annahu ghairu murakhasin, karena sungguhnya orang tersebut tidaklah diberi keringanan untuk berbuka di bulan Ramadan. Ghairu murakhasin lahu fil fitri, dalam berbuka. Yakni karena orang tersebut bukanlah orang yang mendapatkan keringanan untuk berbuka, untuk tidak puasa di bulan Ramadan. Wal aslu an yu'diyahu fi waqtihi. Dan asalnya dia ini menunaikan puasa tersebut di waktunya. Karena hukum asalnya, karena asal perintahnya, dia ini apa? Ya menunaikan puasa tersebut di waktunya di bulan Ramadan. Tapi karena dia malas kemudian dia tidak puasa, ya maka dia harus wajib bersegera untuk menunaikannya di waktu dekatnya. Ya. Ini menurut satu pendapat. Ada pendapat yang lain dari kalangan para ulama rahimahumullah, di mana orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan karena malas, maka baginya itu bertobat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada qadha baginya. Tidak ada mengganti puasa baginya. Cukup bertobat dan istighfar saja. Karena dalil-dalil nas-nas yang memerintahkan untuk mengqadha puasa itu ketika apa? Safar, ketika sakit. Ada udur-udur yang syar'i. Adapun yang tidak ada udur, maka tidak ada penjelasan di sana. Sehingga tidak ada qadha bagi mereka orang yang meninggalkan puasa, tidak ada alasan syar'i. Ini ada pendapat yang lainnya. Adapun yang lebih amannya, yang lebih aman di antara dua pendapat tersebut, maka pendapat yang dia tetap mengganti puasa ini lebih aman, lebih aman. Ya, lebih aman. Karena dia
sudah berlepas dari tanggung jawab, dari beban syariat, yakni kewajiban puasa. Ya. Wallahu a'lam. Ini saja. Insya Allah tentang qada puasa ini kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kita akhiri wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.